Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudaraku, sahabatku dan jamaah rahimakumullah, pada pertemuan saat ini saya menyampaikan kisah inspiratif yang mudah-mudahan menjadi semangat kita dalam berjihad di sisa-sisa umur kita. Kita satu seperti matahari dengan sinarnya. Kita sudah beberapa hari menikmati Ramadan tahun ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi karena ikatan iman, hati kita semakin dekat dan tambah dekat. Mudah-mudahan berbagi kita yang tidak seberapa dicatat oleh Allah sebagai amal salih-salihat. Kini walau sepi, terasa ramai karena bersatunya doa-doa kita yang menembus dari langit 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Syahrul Ramadan, syahrul doa, bulan Ramadan adalah bulan yang insya Allah dikabulnya doa. Kini walaupun raga tak bersua, dengan kasih sama orang yang beriman, terasa dekat seperti matahari dengan sinarnya, seperti malam dengan gelapnya, seperti siang dengan terangnya, seperti api dengan panasnya, seperti es dengan dinginnya. Kata-kata ini saya sampaikan sebagai pelepas kala hati semakin kuat untuk mengisi di sisa-sisa bulan Ramadan ini. Saudaraku jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis ini disampaikan oleh Az-Zahabi, sayyidatun nisa ahlil jannah arba'ah. Pemuka wanita ahli surga itu ada 4. Maryam bintu Imran. Yang pertama, Maryam binti Imran, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam, yang pada pertemuan sudah lewat telah kami ambil cuplik bagian kisah. Dia adalah seorang yang shawwamah, qawwamah, ahli puasa dan ahli qiyamul lail. Kemudian dalam hadis ini, wa Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang kedua pemimpin di surga adalah Fatimah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dialah istri yang setia dari Ali bin Abi Thalib, yang kemudian keturunannya sampai sekarang seluruh dunia untuk melanjutkan perjuangan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yang insya Allah akan saya sampaikan kisahnya walaupun sebagian, yaitu wa Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, wanita perkasa, wanita luar biasa, wanita kaya raya yang hartanya habis untuk perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, wa Asiyah, yaitu Asiyah, istri dari Fir'aun yang telah berjuang luar biasa walaupun suaminya orang musyrik, bahkan di atas kemusyrikan, tetapi dia mendapat hidayah dari Allah sehingga malaikat pun selalu mendatanginya, menghiburnya dan membuat dia tersenyum walaupun duka selalu
menerpanya. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa kemuliaan, keistimewaan pada diri Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah adalah wanita pertama, muslimah pertama yang sholat bersama Rasul. Waktu itu belum ada perintah sholat 5 waktu, tetapi beliau menemani Rasulullah untuk sholat 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu siang. Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Keistimewaan selanjutnya, Khadijah adalah wanita yang luar biasa, sehingga dia diberi amanat oleh Allah untuk membuahkan buah cinta dari Rasulullah, 6 orang anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. 2 laki-laki yaitu Abdullah dan Qasim yang wafat sebelum balik, masih anak-anak. Kemudian 4 perempuan adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Keistimewaan selanjutnya, Khadijah adalah orang yang pertama diberi kabar akan keistimewaannya karena perjuangannya. Dia diberi kabar memasuki surga, bahkan diberi rumah istimewa di surga yang terbuat dari mutiara cekung, yang di dalamnya tidak ada kegaduhan dan tidak ada keletihan. Dan luar biasa keistimewaan selanjutnya, Khadijah bintu Khalid atau istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika Khadijah begitu setianya menemani Rasulullah, mengirimkan bekal ketika perjuangan Rasulullah yang kurang lebih selama 3 tahun, pulang pergi menaiki gunung Jabal Nur, yang di dalamnya, di atasnya ada Gua Hira yang ukurannya sangat kecil, tetapi gua kecil bermakna besar. Khadijah yang luar biasa naik turun gunung, batu bercadas, kurang lebih selama 3 tahun, bolak-balik mengantarkan makanan, mengantarkan minuman, dan memberikan kabar tentang kondisi Makkah. Begitu setianya kepada Rasulullah, begitu ikhlasnya kepada Rasulullah, sehingga suatu kali Jibril datang menemui Rasulullah dan memberi kabar, "Wahai Rasul, sebentar lagi istrimu akan datang ke sini membawa makanan, membawa minuman. Ada pesan khusus, yaitu kirim salam dari Rabbnya dan dariku." Begitu luar biasanya Khadijah, sehingga sampai Allah pun langsung memberikan salam karena keikhlasannya dalam perjuangan membela Islam, membela dakwah Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, setelah Islam bertahan di Mekah kurang lebih 10 tahun, tiba-tiba Rasulullah dirundung ujian yang terkenal dengan Amul Huzn. Istrinya yang sangat dicintainya, istrinya yang selalu menemani di saat suka dan duka, telah menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Khadijah adalah angin sepoi kesejahteraan. Khadijah selalu memberikan, menemani, memberikan support, memberikan inspirasi, memberikan kekuatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun. 25 tahun menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ketika menjelang wafat, di atas pangkuan Rasulullah, dia pernah berpesan kepada Rasul, "Wahai suamiku, kalau aku nanti sudah tiada, kemudian kau merasa kesepian, pergilah ke kuburku, galilah kuburku, ambillah tulang belulangku, kemudian susun untuk menjadi jembatan, untuk menemani engkau ketika mau berjihad di saat kau sendirian, sehingga kau pun berjihad akan memperoleh kemenangan." Kalimat yang luar biasa, yang memberikan semangat kepada suaminya, agar perjuangannya pun selalu menemani walaupun dia sudah meninggal dunia. Jamaah rahimakumullah, asalnya Khadijah adalah wanita kaya raya, tetapi menjelang wafatnya hartanya habis karena untuk perjuangan membela Rasulullah dalam berdakwah. Sampai-sampai untuk menyiapkan kain kafan membungkus jasadnya tidak ada. Hanya dia minta sama Rasul, "Wahai suamiku, jadikan sorbanmu untuk kain kafanku." Jamaah rahimakumullah, Jibril alaihissalam tidak tega melihat perjuangan Khadijah. Akhirnya atas izin Allah, dia membawa kain kafan yang untuk membungkus jenazah suci, jasad yang luar biasa dari Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kisah inspiratif ini memberikan semangat khususnya untuk para muslimah dalam berjuang membela, dalam berjuang mempertahankan akidah para suami, anak-anak, dan seterusnya. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah, lembutkanlah hati kami ya Allah. Wa aslih dzata bainina, satukanlah di antara kami ya Allah, bukan hanya di dunia tapi di surga. Wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam, tunjukilah kami ke dalam jalan yang selamat. Wa najjina minadh-dhulumati ilan nur, selamatkanlah kami ya Allah dari kegelapan menuju cahaya. Wa jannibnal fawahisha ma dzahara laha wa ma batan, jauhkanlah dosa maksiat kesalahan baik yang nampak atau tersembunyi. Wa barik lana fi asma'ina, berilah keberkahan pada pendengaran kami, wa absarina, penglihatan kami, wa qulubina, hati kami, wa abaina wa ummahatina, ayah dan ibu kami, wa azwajina, pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami. Wa tub alaina, terimalah taubat kami ya Allah, innaka antat tawwabur rahim, karena sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha penyayang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.